Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Dimana kita akan melanjutkan part ke 14 ya, 14 atau 15 ya? 15 dari The Darkest Hour series yang Book of Buhul. Sebuah cerita dari Mas YP Widatama. Terima kasih Mas YP sudah berbagi kisah Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Kemarin kita sudah baca sampai Thorn ya, sampai dibakar ya, Buhul itu dibakar. Sekarang kita akan melanjutkan sisanya seperti apa, penyelesaian dari kasus ini seperti apa. Masih ada satu misteri. Satu orang pengirim santet itu siapa sebenarnya? Nah itu dia misterinya. Kita akan cari tahu di part kali ini. Sebelumnya jangan lupa buat follow platform podcast apapun yang sedang kalian dengarkan sekarang. Yang sedang kalian dengarkan untuk podcast Bagi Horor, jangan lupa di follow. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe YouTube teman-teman yang dengerin di platform podcast Spotify, Apple Podcast ataupun dimanapun itu. Ke YouTube bentar, cari Bagi Horor, jangan lupa di subscribe ya. Bantu podcast Bagi Horor ya 50.000 lah ya tahun ini ya. Bisa ya, bisa. Jangan lupa di follow ya. Oke. Kita akan segera masuk ke ceritanya. Iya jangan lupa nonton live ya. Nonton live-nya podcast Bagi Horor Senin sampai Jumat jam 9:30 di YouTube maupun di TikTok ya teman-teman ya. Jangan lupa diikuti live-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Part 15 dari Book of Buhul. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. The Darkest Hour series Book of Buhul part 15 Thorn Duri by YP Widatama. Semua orang di rumah itu mengangkat kepalanya. Suara lolongan itu telah hilang. Semua orang perlahan kembali berdiri. Perlahan, semua mata memandangi kobaran api yang terus menggerus Buhul terlaknat itu. Tak banyak kata, hanya mulut yang diam dan hati yang merenungi setiap kejadian. Devi memandangi api itu dengan haru, seakan ada beban besar yang baru saja berjatuhan dari bahunya. Tak butuh waktu lama hingga rasa haru itu berubah menjadi rasa sedih. Karena Devi dipaksa mengingat deritanya selama beberapa bulan yang lalu. Devi perlahan jatuh dan duduk di lantai sambil berlinang air matanya. Kehidupannya dan Dito yang dipenuhi kesuksesan dan kemewahan, nyatanya dipenuhi oleh kegagalan dan kesengsaraan yang menyiksa batin mereka. Kamar besar dan mewah inilah saksi bisu dari seluruh siksaan itu. Aku dan Abi kini sama-sama membakar dua tempat di mana penderitaan Dito dan Devi berlangsung karena santet yang dikirimkan kepada mereka. Bangunlah ulang kamar ini, atau jika bisa rumah ini. Kalian berdua perlu berubah. Itu pesan yang belum disampaikan Pak Kiai Hasan kepada Anda dan suami. Ucapku sambil berdiri mendekati Devi. Aku hanya memandangnya yang tengah terduduk menangis di lantai. Aku bukan siapa-siapa baginya, hanya seseorang yang disewanya untuk menyelesaikan masalahnya. Akan kubiarkan dia menata sendiri hati dan perasaannya. Saatnya menjawab pertanyaan, siapa yang menaruh Buhul terlaknat itu? Memang benar, dia ada di antara kedua lelaki itu. Si dukun sudah memberikan nama orang itu. Bersamaan aku memegangi pistol dan pisauku, membuat Devi memegangi kepalanya. Sepertinya membayangkan tindakan apa yang mungkin kulakukan. Orang pertama yang menyambut saya tanpa keramahan, bahkan melihat saya seperti setan yang diharapkannya tidak muncul.
Ujarku selagi berjalan ke arah kedua pria di depan kamar besar ini. Eko yang melihatku mendekat segera terperanjat. Pardi di sisinya sudah tersadar, namun terlihat begitu lemah. Ampun mas, bukan saya mas, saya nggak tahu apa-apa, tolong mas, ampun, bukan saya mas. Terus Eko memohon selagi aku mendekat. Dia berdiri ketakutan, bergerak mundur hingga menabrak pembatas balkon lantai 3. Bukannya kau yang selama ini selalu disuruh-suruh Dito keluar masuk kamar ini? Tentu mudah kan buatmu mengambil kunci yang dipegang olehnya. Kau juga sekarang leluasa bergerak di rumah ini kan? Jadi mengaku saja dan akan kumudahkan penderitaanmu. Ucapanku menyudutkan Eko. Dia malah makin terkesiap kala melihat silau pancaran lampu di belati pisauku. Pardi pun sama ketakutannya. Dia perlahan beringsut mundur menjauhiku. Aku mengangkat pistolku ke udara, siap membidik dan menghabisi target. Itu kan yang kau mau dengar? Berdebah. Moncong pistolku sudah bersarang di dalam mulut Pardi. Pisauku sudah mendarat halus di tengkuk lehernya, membuat Pardi diam tak bergerak. Semua orang di tempat itu terkejut, karena di awal aku seperti menuduh Eko, tapi mungkin seperti dugaan mereka, aku malah menodong Pardi yang kini terlihat begitu ketakutan. Mulut dukun itu mengeluarkan banyak darah saat dia menyebut namamu. Aku menekan pistolku lebih dalam ke rongga mulutnya. Si sopir yang sakit hati karena dipekerjakan seenaknya. Bukankah itu salahmu karena mencoba kekayaan majikanmu sendiri? Aku mengarahkan Pardi ke tangga sembari terus mendorongnya. Setelah buhul itu terbakar, seperti dugaanku, Pardi melemah. Tak ada lagi Pardi yang melawanku dengan kekuatan yang menyamai 4 atau 5 orang. Kekuatannya sirna, lenyap, bersama dengan lolongan parau yang menandai akhir siklus sihir ini. Aku diikuti oleh semua orang di dalam rumah sekarang, menggiring Pardi menuju luar rumah. Pardi bergerak dengan sangat berhati-hati, baik pisau maupun pistolku, siap untuk memangsanya jika dia bergerak dengan tiba-tiba. Kill or mercy, bunuh atau ampuni. Tanya aku singkat kepada Devi, meminta saran, harus diperlakukan seperti apa manusia bodoh yang tengah tertodong di posisi yang begitu mengerikan ini. Devi diam tertunduk, menimang-nimang tindakan yang bisa diambilnya. Pardi, pekerja yang kembali diberi kepercayaan, ternyata kini menjadi duri dalam daging. Harusnya dia dihabisi. Tentu mudah jika itu yang diinginkan Devi. Sedikit tekanan di pelatuk pistolku atau tarikan tanganku, pistol dan pisauku bisa segera menumpas keberadaan Pardi. Mengampuninya, bagaimana bisa? Hal itu terlalu berat untuk diambil. Pardi sudah menjadi perantara akhir santet itu. Dia juga yang menyaksikan perubahan Dito hari demi hari. Devi memejamkan matanya, memaksa hatinya memberi petunjuk tindakan apa yang harus diambilnya. Lepaskan dia, Mas Emir. Pinta Devi tenang kepadaku. Namun kupahami ada keteguhan hati di dalam ucapannya. Aku menarik pistolku keluar dari mulut Pardi. Dia terlihat sedikit bernafas lega. Nyawanya sedikit lepas dari ancaman. Kini pisauku sudah kusimpan ke dalam sarungnya. Pardi berdiri diam, tak mengerti apa yang harus dilakukannya. Dia melirik ke sana kemari, tak tahu harus berbicara apa. Bu Devi, saya bisa. Belum habis Pardi mengucapkan kalimat itu, tendanganku sudah terlebih dahulu menghantam perutnya, membuatnya melayang, menabrak gerbang rumah. Kencang suara tabrakan keduanya. Devi sempat hampir naik pintam saat Pardi tiba-tiba seperti ingin meminta maaf atau menjelaskan alasan atas perbuatannya. Aku mengambil inisiatif dan membungkam Pardi. Kini dia jelas terbungkam, atau setidaknya ucapannya berubah menjadi erangan
karena rasa sakit di perut dan punggungnya. Pergi kau berdebah, sebelum wanita itu berubah pikiran dan menyuruhku menghabisimu di tempatmu berbaring sekarang. Ucapku tegas kepada Pardi yang masih terbaring di halaman depan rumah Dito dan Devi. Pergi dan menerima nasibnya adalah satu-satunya pilihan yang bisa diambilnya jika ingin nyawanya selamat. The Darkest Hour, Book of Buhul. Broken Note, simpul yang rusak. Jawa Tengah, Pondok Pesantren Kiai Hasan, Emir, a.k.a. Alfa. Ada 7 orang yang berkumpul di ruangan itu. 2 pasangan suami istri, seorang ulama, seorang kepala keamanan, dan aku. Pak Kiai Hasan duduk di sofa bersisian dengan Abi. Tepat di seberangnya, Pak Randu dan Bu Mayang, ayah dan Ibu Devi, duduk dengan nyaman di sofa yang senada. Di sisi lainnya, Devi dan Dito duduk di 2 sofa tunggal, namun tangan keduanya terus bertautan. Senyuman panjang terulas di wajah Dito dan Devi. Wajah Dito berubah drastis sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Tulang pipi yang sebelumnya terlihat kini mulai tertutupi pipi yang berisi. Bibir yang sebelumnya pucat kini sudah menampakkan warna yang cerah. Mata sepasang suami istri itu pun sudah tidak sembab seperti hari-hari saat aku baru tiba dari Batavia. Sudah hampir 2 pekan sejak aku kembali dari kota itu. Pak Kiai Hasan juga tidak melakukan dakwah keluar kota kali ini. Aku berdiri tegap di belakang sofa tempat Abi dan Pak Hasan duduk. Obrolan ringan sedari tadi sudah berjalan di antara kami, hingga Bu Mayang bertanya kepadaku, "Kenapa Mas Emir tidak duduk? Padahal yang mau menjelaskan kan Mas Emir." Abi malah terkekeh mendengarnya. Dia sedikit menengok kepadaku, kemudian menjawab pertanyaan itu. "Anak ini tidak akan duduk sampai pimpinan tertinggi memberinya izin. Mohon dimaklumi. Sudah kebiasaannya selama 10 tahun. Abi menutup jawabannya dengan terkekeh lagi. Padahal ini juga hasil perbuatannya dulu. Nah Emir, monggo, silahkan duduk. Silahkan, jelaskan." Suara tenang Pak Hasan memberiku kesempatan untuk duduk di satu sofa yang masih kosong. Kini semua mata di ruangan itu tertuju kepadaku. Aku membalas tiap pandangan itu dengan tatapan serius. "Baik, saya akan sampaikan hasil misi ini. Seperti yang sudah disaksikan Bu Devi, Buhul yang dicari sudah kami temukan dan kami hancurkan. Pak Dito seperti yang kita duga, saat ini sudah membaik kesehatannya. Misi pencarian dan penghancuran Buhul tersebut berhasil kami tuntaskan tanpa ada korban. Saya akan menjelaskan secara runut misi ini. Mohon untuk tidak menyelah jika memungkinkan." Ujarku panjang, kemudian menarik nafas dalam, bersiap menyampaikan detail operasi ini. Kami mendapatkan ciri dari perempuan bernama Lucy yang menjebak Pak Dito. Kami menemukannya di sebuah diskotik di ibu kota. Kami melakukan penyusupan ke diskotik tersebut. Lucy berhasil kami interogasi, dan hasil interogasi tersebut mengarahkan kami kepada lelaki bernama Deden. Dito menggenggam erat jemari istrinya saat nama Lucy disebutkan. Sepertinya membuat trauma mendalam baginya, sampai-sampai Devi mengelus-elus tangan suaminya itu. Kami menjebak Deden dan Lucy, dan berhasil melakukan interogasi kepada Deden. Dari Deden, kami mendapatkan identitas dukun yang mengirim santet itu, beserta dengan lokasi keberadaannya. Baik Deden maupun Lucy sudah kami pastikan untuk tidak mencari atau mengganggu, baik Pak Dito maupun Bu Devi lagi. Ayah dan ibu dari Devi sama-sama mengangguk-angguk, tak menyangka laporan seperti inilah yang akan kuberikan. Kami melakukan pengintaian dan pengawasan terhadap dukun tersebut, Mbah Tejo. Kami berhasil menyusup ke tempat persembunyiannya. Kemudian kami berhasil menahannya untuk interogasi lebih lanjut.
Dari interogasi tersebut, kami mendapatkan sebuah informasi yang kami butuhkan terkait Buhul yang mengikat Pak Dito. Kami juga mendapatkan informasi pemesan santet tersebut. Semua orang kini terdiam. Ada ketegangan yang mengambang nyata di udara dalam ruangan ini. Batejo juga sudah kami pastikan untuk tidak mengganggu Pak Dito dan Bu Devi lagi. Dari sana kami kembali ke Batavia, lebih tepatnya ke rumah Pak Dito. Di sana, bersama Bu Devi, kami menemukan dan menghancurkan Buhul terkait. Pardi, berdasarkan informasi dari Mbah Tejo, adalah pelaku yang meletakkan Buhul tersebut di dalam kamar pribadi Pak Dito dan Bu Devi. Pardi telah kami usir, dan saat ini masih kami pantau keberadaannya. Aku berhenti menjelaskan seluruh jalannya operasi ini, menunggu tanggapan yang mungkin muncul dari semua orang di ruangan ini. Namun semua menegang, seakan masih menunggu satu nama yang belum kuungkap. Nama pemesan santet itu. Pelaku pemesan santet tersebut adalah Dwi Raka Untoro. Dalam satu kalimat lugas, aku mengatakan sebuah nama yang asing di telinga hampir semua orang di tempat ini, namun tidak di telinga Dito. Segera semburat ekspresi marah muncul di wajahnya. Dwi Raka Untoro adalah pemimpin perusahaan konstruksi yang selama beberapa tahun terakhir selalu bersaing dengan perusahaan konstruksi Pak Dito. Pada proses tender terakhir, di mana kedua perusahaan bertemu, Pak Dito memenangkan tender tersebut. Dari sana, orang tersebut merencanakan penyerangan dan akhirnya terlaksana setelah 6 bulan persiapan. Dito yang tadinya ingin marah, kini sedikit mampu mengendalikan emosinya. Istrinya menggenggam erat tangannya, memintanya untuk tenang. Misi kami adalah pencarian dan penghancuran Buhul santet yang dikirimkan ke Pak Dito. Untuk memesan santet tersebut, penanganan dan tindakan yang bisa diambil itu berada di luar dari apa yang kami janjikan. Silakan, perbuat yang semestinya kepada pemilik nama tersebut. Perkataanku menutup laporan misi ini. Aku memandangi Dito dan Devi. Keduanya masih saling bergandengan tangan, meneguhkan hati dan perasaan, menerima kenyataan bahwa kesuksesan bisnis mereka lah yang membawa mereka pada keadaan yang melingkupi mereka sebelumnya. Apapun keputusan yang akan diambil oleh keduanya, itu sudah bukan urusanku. Tugasku dan Abi adalah Buhul itu. Kini tugas itu sudah selesai. Pak Kiai Hasan pasti menyarankan keduanya untuk tidak membalas dendam. Apalagi mengirim balik santet itu. Jangankan mengirim balik, bahkan ide mencari Buhul itu dengan cara gaib saja ditolaknya mentah-mentah. Dito masih perlu menjalani beberapa kali ruqyah di pondok pesantren. Dia dan istrinya harus terus berada di pesantren ini. Dito sudah mulai meraih kesehatannya lagi. Dia perlu waktu hingga dia kembali pulih sepenuhnya. Namun dia kini sudah lepas dari jeratan santet itu. Di hari Sabtu yang cerah, 3 hari setelah aku memberikan laporan misiku ke keluarga Dito, Pak Kiai Hasan memberiku sebuah tugas ringan, menuruni kaki gunung menuju kota terdekat dan membelikan makanan untuk putrinya. Hanya saja kali ini aku tidak menggunakan sebuah mobil sport mewah dan kencang, tapi sebuah mobil penumpang yang umum dimiliki hampir kebanyakan rakyat di Nusantara. Mobil sejuta umat, begitu mobil itu disebut. Tak sampai 1 jam, aku sudah merapat di restoran yang sebelumnya sudah aku kunjungi untuk tugas yang sama. Aku memesan makanan dan duduk di hadapan seorang wanita. Kenapa aku repot-repot duduk di depan wanita itu? Karena aku mengenalnya. Setidaknya 3 pekan ini, aku sudah mengenalnya. Nastiti Devi Namira, alias Devi. Dengan mata yang sembab, dia menyapa aku yang sudah duduk di depannya. Saya tahu, ini akan terjadi. Ujarku santai, kemudian meminum segelas minuman yang kupesan. Ingin rasanya aku tak memperdulikan wanita di depanku ini. Namun sedari aku memberikan laporan, aku yakin momen ini akan datang. Mas Emir, tolong balaskan
sakit yang kami rasakan. Saya ingin manusia itu merasakan siksaan itu. Saya ingin dia mati. Devi berujar tanpa memandangku, hanya menatap bengis kedua tangannya yang saling terkait, menahan emosinya yang meluap-luap. Abi sudah memperingatkan kepadaku ini akan terjadi, bahwa pihak Dito akan memintaku untuk mengeksekusi pelaku pemesan santet itu, Dwi Raka Untoro. Namun Abi juga dengan tegas menyuruhku menolak permintaan itu, karena sebuah alasan simpel. Suamimu hidup dan sehat. Anda tak bisa meminta saya membunuh dengan kondisi tersebut. Aku membalas dengan santai, melepar pandanganku ke tempat lain. Tak ingin aku memandangi wanita yang tengah dikuasai emosinya ini. Tapi dia akan mencoba menyakiti kami lagi, Mas. Dia sudah berkali-kali mencoba merusak bisnis kami. Tapi kali ini dia udah kelewatan batas. Dia melemparkan kami berdua dalam pusaran penderitaan. Devi mulai menitikkan air matanya saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Bahkan trauma karena disentuh makhluk yang dikirimnya belum bisa hilang dari diri saya, Mas. Suami yang menyayangi saya sampai takut menyentuh saya, Mas. Saya selalu ketakutan dan histeris saat dia ada di sisi saya di malam hari. Saya sering terjaga dalam ketakutan. Takut kalau ternyata bukan Mas Dito yang ada di sisi saya. Sampai hari ini kami masih tersiksa, Mas Emir. Aku merasa tangis Devi akan segera pecah, tak memperdulikan di mana kami saat ini, meski kami di tengah keramaian. Mas Dito bahkan masih harus menanggung luka di sekujur tubuhnya. Dia masih jauh dari kata sehat. Belum lagi luka di bagian vitalnya. Kami masih disiksa sama perbuatan manusia itu, Mas. Tolong kami, Mas Emir, tolong. Devi memohon sambil menundukkan wajahnya ke lantai. Tangisnya ditahan di sana. Sungguh aku merasakan bendungan perasaan itu akan segera jebol dan membanjiri tempat ini dengan teriakan. Dia akan terus kembali. Orang itu akan terus meneror kami. Jika dukun yang ini gagal, dia akan mencari dukun lain. Jika kami tidak berbuat apapun, dia akan terus memburu kami. Dia sudah melewati batas. Kenapa ragu untuk melewatinya lagi? Dia pasti akan kembali menyerang kami, Mas Emir. Kembali emosi Devi meluap, menyeratkan kemarahannya. Dia memandangku tajam, kemudian meneruskan perkataannya. Mas Emir, tolong bantu kami. Habisi Dwi Raka Untoro. Devi meminta dengan penuh dendam dan kebencian. Aku menghentakkan gelasku ke meja, mengagetkan banyak orang, dan ikut membuat Devi menguasai dirinya, serta memahami di mana sikapku terhadap permintaannya. If you request to kill him, then the answer is no. Jika permintaanmu untuk membunuhnya, maka jawabannya adalah tidak. Ucapku tegas sambil mencondongkan badanku ke depan dengan wajah penuh kekesalan. Hening kemudian memenuhi ruang di antara kami berdua. Tak lama, terdengar namaku dipanggil. Pesananku sudah selesai diproses. Aku bangkit dan mendekati kasir, membayar lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dan Devi yang masih menangis kebingungan menghadapi kondisinya saat ini. Jawa Tengah, pesisir selatan, jam 12. Dwi Raka Untoro memandang Mbah Tejo dengan kesal. Santet dengan harga mahal yang dimintanya telah gagal menghabisi lawan bisnisnya, Ardhito Rahmawan. Kini Mbah Tejo malah mengusir Dwi Raka Untoro keluar dari kediaman si dukun. Rumah yang dulu dipenuhi hawa mengerikan dengan beratnya tekanan udara di sekitarnya, sekarang berubah menjadi rumah biasa yang gelap dan berada di tengah kebun yang sama gelapnya. Malam yang sudah larut pun tidak membuat rumah itu berubah suasananya menjadi mencekam atau mengerikan. Jauh berbeda dibanding saat pertama kali Raka mendatanginya. Dulu saat Raka datang untuk pertama kali, dia merasakan tekanan udara yang menyesakkan dada.
dia merasa rumah ini dipenuhi oleh jin dengan berbagai rupa. Kadang terlihat bayang-bayang hitam bergerak cepat dengan mata menyala-nyala. Minggat! Minggat! Kowe bajingan! Jangan datang lagi ke sini! Mbah Tejo berteriak mengamuk kepada Raka. Kini Raka berdiri di bawah undaan teras kediaman besar Mbah Tejo sambil menaruh tangannya di pinggang. Kesal melihat dukun tua yang sedang mengamuk itu terus meracau dan memaki tanpa henti. Raka yang tak terima dengan teriakan Mbah Tejo akhirnya merespon. Mbah, saya tuh bayar mahal buat santet itu. Masa gagal, Mbah? Meskipun kesal, cara bicara Raka masih santai. Koro-koro perkoromu. Ilmuku hilang. Peliharaanku hilang. Pusakaku hilang. Kabeh hilang. Mbah Tejo berteriak lebih keras, memandangi Raka penuh kemarahan. Telokan tanganku, lihat. Semua itu karena kamu bajingan. Mbah Tejo meneruskan amukannya, mengangkat kedua tangan yang dibalut perban tebal dengan bekas-bekas darah masih jelas terlihat di beberapa bagian. Sampun Mbah, sampun. Sampun katus meniku Mbah, sudah jangan begitu. Cukup Mbah, cekap. Seorang remaja lelaki menarik Mbah Tejo pelan ke dalam rumah. Namun Mbah Tejo masih melawan, masih melempar pandangan bengis ke arah Raka. Raka yang merasa kondisi kerjasama kotor itu sudah sulit ditangani, akhirnya mengangkat tangan, menyerah terhadap situasi ini. Hah? Ya sudah, saya cari yang lebih sakti saja dari Mbah Tejo. Raka berujar kemudian berlalu menuju mobilnya. Mobil itu masih terparkir dan menyala di halaman rumah Mbah Tejo yang luas. Bajingan! Bajingan, kau ikut bajingan! Mbah Tejo kembali mengamuk. Namun lelaki remaja di belakangnya segera menarik Mbah Tejo dan menutup pintu rumah itu. Sudah Mbah, cekap Mbah, cukup. Sudah Mbah, Mbah perlu sembuh dulu. Mengamuk malah bikin Mbah semakin sulit sembuh, ujar remaja lelaki itu, lalu mendudukkan Mbah Tejo di kursinya yang megah. Yono, tak cari ilmu lain, Mbah Tejo berujar sambil menundukkan kepalanya. Tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai lawan kita punya orang-orang seperti itu. Mereka jauh lebih mengerikan dari setan sama demit. Mbah Tejo mengatakan semua itu sambil memandangi kedua tangannya yang terluka dengan nanar. Rasa sakit di luka itu terus menyiksanya. Tiap kali bayangan kejadian interogasi itu melintas di benaknya, rasa sakit itu bertambah, membebani pikiran Mbah Tejo. Bayangan tengkorak merah masih menghantui tidurnya, membuatnya semakin sulit untuk sembuh, semakin tergerogoti oleh umur, dan semakin tenggelam dalam masa tuanya. Book of Buhul Part 15 berakhir sampai di sini. Itu di akhir dari part 15 dari Book of Buhul. Tadi melanjutkan sedikit dari yang selanjutnya ya, yang Broken Knot. Tinggal satu part lagi, cerita ini akan selesai teman-teman. Tinggal menyelesaikan chapter yang Broken Knot. Cerita ini akan selesai. Mungkin selesai, mungkin enggak. Kita cari tahu aja di part selanjutnya, dan mungkin nggak akan lama aku uploadnya karena perasaannya juga nggak terlalu panjang, cuma menyelesaikan aja. Jadi emang sengaja aku bagi jadi 2 part karena nanti kalau jadi 1 part kepanjangan. Jadi akan selesai di part selanjutnya, dan uploadnya juga nggak dalam waktu yang terlalu lama, kayak mungkin yang part 12-13 kemarin ya, mirip-mirip yang kayak gitu. Kalian tungguin aja part selanjutnya, part terakhir. Terima kasih untuk Mas YP sudah berbagi kisah The Darkest Hour series yang Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa buat subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, follow platform-platform podcast dimanapun yang kalian sedang mendengarkan sekarang. Jangan lupa di follow dan diikuti live-nya podcast Bagi Horor ya, setiap jam 9:30 di YouTube maupun di TikTok. TikToknya @argasis dan YouTube-nya di Bagi Horor 9:30 Senin sampai dengan Jumat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat,
Anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.